Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda. Melalui kerja keras, ketelitian, dan ketekunan, lahirlah mahakarya budaya terbaik kebanggaan bangsa. Tercipta dari sentuhan ragam budaya Nusantara yang menjadikan Indonesia begitu kaya akan warna. Cintai mahakarya Indonesia. Lestarikan batik, warisan budaya Indonesia. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi saudara Klik Indonesia, Pagi TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 10 Juli 2023, kali ini bersama saya Brigita Kue. Ya, dan saya Teguh Fajri. Saudara, berikut ini kita simak dua berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Pemerintah akan segera memprioritaskan rekonstruksi sejumlah jembatan yang rusak dan terputus akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menutup perbaikan berkas Bacalek pada Minggu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, saudara. Pemerintah akan segera memprioritaskan rekonstruksi sejumlah jembatan yang rusak dan terputus akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru, mengingat fasilitas umum dan infrastruktur memiliki dampak pada mobilitas masyarakat. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansyah mengatakan, fasilitas umum dan infrastruktur memiliki dampak pada mobilitas masyarakat. Oleh karena itu harus segera dilakukan rekonstruksi. Gubernur Hovifah juga mengungkapkan,
bahwa jembatan Kali Glidik 2 diperkirakan pada Senin 10 Juli 2023 akan dimulai pengerjaannya oleh tim PUPR dengan menggunakan anggaran kementerian. Sementara untuk jembatan Kali Regoyo dan Klopo Sawit akan dikerjakan oleh Pemprov Jatim. Selebihnya dari BNPB dan juga akan turut dikerjakan oleh Pemkab Lumajang. Selain itu juga terdapat beberapa titik termasuk jembatan skala kecil yang juga akan turut dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terkait kebutuhan logistik bagi masyarakat agar terus dikomunikasikan antar pemerintah kabupaten dan pemerintah desa sehingga semua titik dapat terpenuhi. Selain itu banyaknya relawan yang turut membantu mendistribusikan logistik dinilai juga menjadi hal yang penting karena dapat memberikan percepatan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, Satgas akan bekerja semaksimal mungkin selama 14 hari pada masa tanggap darurat bencana banjir lahar Semeru. Bupati Lumajang Thorikul Haq akan melakukan penanganan pengungsi dan pemulihan infrastruktur di Kecamatan Pronojiwo yang belum bisa diakses karena terdampak banjir lahar. Bupati Lumajang mengatakan, kecamatan yang belum bisa diakses karena terdampak banjir lahar akan menjadi prioritas Satgas. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Lumajang, jumlah pengungsi berada di 12 tempat yang terdampak banjir lahar dan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 450 orang. Warga yang berada di tempat pengungsian berasal dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Pasru Jambe, dan Kecamatan Tempur Sari. Data jumlah pengungsi ini diperbarui selama 12 jam sekali dan bisa jadi akan ada perubahan sesuai dengan situasi di lapangan. PT PLN telah mengatasi pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang akibat terkena imbas dari luapan air banjir lahar dingin Gunung Semeru. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Lasiran mengatakan telah memperbaiki 100% aliran listrik di wilayah yang terimbas banjir lahar Semeru. Sementara itu, Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menghimbau bagi warga yang berada di kawasan zona merah petarawan bencana Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk menempati hunian relokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menemukan masih ada beberapa warga yang sudah memiliki rumah di hunian relokasi namun tidak menempati. Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan bagi warga yang telah memiliki rumah hunian harus ditempati. Menko PMK Muhadjir meminta warga untuk tetap mengikuti arahan pemerintah demi keselamatan sehingga seharusnya segera pindah ke hunian tetap yang telah disediakan pemerintah di Desa Sumber Mujur. Menko PMK meminta pemerintah Kabupaten Lumajang merobohkan rumah lama milik warga yang sudah menerima hunian tetap di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Karena warga yang telah menerima huntap pasca erupsi Gunung Semeru 2021 itu masih berada di hunian lama. Sebanyak 1.951 hunian telah disediakan pemerintah di Desa Sumber Mujur untuk warga di lereng Gunung Semeru yang masuk dalam peta KRB 3 atau zona merah usai bencana erupsi Gunung Semeru 2021. Sampai saat ini sebanyak 1.833 warga telah menerima kunci hunian. Namun tidak sedikit warga yang tidak tinggal di huntap dan memilih tinggal di tempat lamanya. Sementara itu di Bali, saudara, korban meninggal akibat bencana alam tanah longsor bertambah menjadi 1 orang. Korban tanah longsor yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar akhirnya meninggal dunia. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, Minggu siang mengungkapkan korban meninggal akibat bencana alam di Bali bertambah 1 orang. Korban adalah seorang nenek berusia 70 tahun asal Karangasem yang sebelumnya dilarikan ke RSUP Profesor Ngurah untuk menjalani perawatan karena mengalami cedera akibat terjepit reruntuhan longsor yang menimpa rumahnya. Dalam peristiwa ini secara keseluruhan jumlah korban meninggal dalam sepekan terakhir berjumlah 5 orang,
yakni 3 korban di Karangasem dan 2 korban di Bangli. Karena mungkin secara perawatan di rumah sakit luka yang begitu berat, kami mendapat informasi dari petugas kami di lapangan sempat tertimpa pohon sehingga mengalami patah tulang di beberapa ruas tubuhnya, termasuk luka yang dalam kategori berat sehingga tidak dimungkinkan dilakukan perawatan. Beliau meninggal dunia tadi pagi dan kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga dan petugas di Kabupaten Karangasem. BPBD Bali juga mencatat kenaikan angka bencana alam yang signifikan dalam satu hari, di mana saat cuaca buruk pada tanggal 7 Juli 2023 terdapat 78 titik bencana, dan pada 8 Juli 2023 tercatat 234 titik bencana. Yuda Maruta melaporkan. Angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda sepanjang kawasan pantai selatan Pulau Jawa sejak beberapa waktu terakhir membuat sejumlah nelayan di Kabupaten Kulon Progro berhenti melaut. Para nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitasnya dan harus menganggur lebih dari 2 bulan. Belasan perahu nelayan di kawasan Pantai Congot yang terletak di Dusun Sangkaran, Kelurahan Jangkaran, Yogyakarta, sudah lebih dari 2 bulan terakhir harus bersandar karena tidak lagi digunakan. Ganasnya ombak dan angin pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta yang terjadi sejak beberapa waktu lalu membuat para nelayan takut untuk melaut. Gelombang pantai selatan saat ini mencapai ketinggian 5 hingga 7 meter, sehingga jika dipaksakan melaut akan membahayakan keselamatan nelayan. Kondisi ini membuat perekonomian para nelayan menjadi terganggu, karena sudah lebih dari 2 bulan terakhir ini mereka harus menganggur dan tidak mendapat penghasilan. Ya, ada 2 bulan. Nganggur, Pak. Cari serabutan di darat. Macam-macam proyek atau terus ternak. Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah Laut Selatan Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pantai diminta waspada dan berhati-hati. Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, 4 rumah yang berada di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simelu, Aceh terancam oleh abrasi sungai yang berada di belakang rumah warga. Hingga saat ini keempat kepala keluarga masih menunggu perbaikan adanya pemasangan tanggul sementara dari dinas terkait. Kondisi 4 rumah warga yang berada di tepi sungai terancam akan ambruk lantaran adanya abrasi yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Keempat rumah warga yang berada di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simelu belum mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memberikan penanganan sementara. Warga di sekitar sungai mengaku khawatir lantaran saat ini adanya curah hujan yang terjadi membuat tanah di bagian belakang rumah mereka juga terbawa arus sungai. Pemilik rumah yang terancam dari kikisan air sungai berharap agar instansi terkait dapat segera memberikan penanganan darurat dengan memasang batang kelapa di bagian pinggir sungai agar bagian pinggir sungai tidak terkikis semakin besar. Abrasi melanda kawasan wisata Pantai Muaro Bantiang, Kanagarian, Pulau Karam, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sementara itu abrasi maksud kami sepanjang 200 meter tersebut merusak sebagian besar pohon pinus di daerah tersebut. Gelombang tinggi dan abrasi pantai melanda kawasan wisata Pantai Muaro Bantiang, Kanagarian, Pulau Karam, Kecamatan Koto, 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Abrasi merusak sejumlah tempat rekreasi para pengunjung wisata dan menumbangkan puluhan pohon pinus yang berjejer di sekitar pinggiran pantai. Gelombang pasang terus mengikis pasir di daerah pantai dan berdampak untuk keberlangsungan usaha para pelaku usaha di kawasan wisata. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk, pemerintah nagari dan masyarakat setempat mendorong pemerintah dapat menindaklanjuti persoalan abrasi tersebut dengan membangun pengaman tebing dan pemasangan batu grit. Diharapkan pembangunan batu grip dan pengaman tebing dapat memecah ombak dan meminimalisir abrasi pantai. PJ Wali Nagari Pulau Karam mengatakan abrasi ini sudah diinformasikan kepada BPBD Pesisir Selatan agar segera ditindaklanjuti.
Beralih ke sorotan lain, Saudara, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih membahas peningkatan status kejadian luar biasa antraks. Bupati Gunung Kidul Sunari Yanta mengatakan akan melihat perkembangan ke depan terkait penyakit antraks di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan pembahasan terkait peningkatan status kejadian luar biasa antraks. Menurut Bupati Gunung Kidul, Sunaryanto, peningkatan status akan berdampak pada kondisi peternakan dan perekonomian peternak di daerah Gunung Kidul. Sunaryanto juga mengatakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul masih memantau perkembangan penyakit antraks di daerah tersebut. Bupati Sunaryanto menduga penyakit tersebut berasal dari luar daerah Gunung Kidul. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul, Dewi Irawati, mengatakan pada akhir pekan lalu sebanyak 143 warga yang tinggal di zona merah penyakit antraks menjalani uji serologi. Untuk mengetahui perkembangan kasus antraks pada warga, dikarenakan penanganan akan disesuaikan pada gejala yang dialami. Kementerian Pertanian menghentikan lalu lintas hewan dari daerah tertular sebagai penanganan penyakit zoonosis antraks yang ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan daerah yang terisolir dari penyakit tersebut terdapat di beberapa wilayah. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan Kementerian Pertanian akan langsung menangani penyakit zoonosis antraks yang ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin mengatakan Kementerian Pertanian telah mendistribusikan logistik obat-obatan antibiotik, vitamin, serta cairan disinfektan sebagai perangkat utama dinas setempat dalam menangani kasus ini. Kementerian Pertanian berjanji akan melakukan investigasi kasus dengan pengambilan dan pemeriksaan sampel. Tujuannya untuk diagnosis, komunikasi, dan merencanakan strategi lanjutan. Pemerintah juga berencana menghentikan lalu lintas keluar dan masuk di lokasi tertular. Saat ini kasus pada ternak dan manusia terlokalisir di satu padukuhan, yaitu Duku Jati, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementerian Pertanian berharap masyarakat peduli dan memahami bahwa antraks dapat terus meningkat dengan memperkuat surveillance pada area endemik dan terancam. Sehingga jika ada kematian mendadak pada hewan, mengimbau masyarakat untuk melapor ke petugas terdekat agar dilakukan telusuran lebih lanjut. Sementara itu, Saudara, kasus antraks tidak membuat pasar hewan sepi. Sejumlah pasar hewan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta masih ramai dikunjungi. Hal ini membuat petugas dari Puskeswan memperketat keamanan lalu lintas hewan ternak. Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dihebohkan dengan penemuan kembali kasus antraks yang menyerang sejumlah hewan ternak. Hingga kini tercatat 6 sapi dan 6 kambing mati akibat terinfeksi virus antraks. Bahkan 1 orang warga Gunung Kidul meninggal dunia dan 1 orang lain harus dirawat di RSUD Wonosari setelah mengkonsumsi daging sapi yang terpapar virus antraks. Meski demikian, hal ini tidak serta-merta menurunkan daya jual hewan ternak di Kabupaten Gunung Kidul. Sejumlah pasar hewan terlihat masih ramai dikunjungi. Salah satunya di Pasar Hewan Sionoharjo, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Baik pedagang maupun pembeli masih memadati pasar hewan ini. Menyikapi hal ini, petugas dari Puskeswan meningkatkan pengamanan dan pemantauan lalu lintas hewan ternak guna menekan penyebaran virus antraks di Kabupaten Gunung Kidul. Kita pengawasan di pintu masuk, kita cek sapi atau yang mau masuk ke pasar. Kalau terindikasi terkena penyakit, kita suruh putar balik, tidak boleh masuk pasar. Untuk disinfektan itu sebagai pencegahan. Petugas Puskeswan juga memberikan imbauan baik kepada penjual maupun pembeli untuk memastikan hewan ternak yang dibawanya dalam kondisi sehat. Demikian Aditya Putratama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami, Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah.
Itu yang bikin beda dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, karena lihat itu. Asli. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi, TVRI. Kita ke informasi menuju pemilu 2024, saudara. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menutup perbaikan berkas bacalek pada Minggu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Kholik mengatakan bacalek yang tidak menyerahkan perbaikan data akan diverifikasi menggunakan data sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menutup perbaikan berkas bacalek pada Minggu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Anggota KPU Idam Kholik mengatakan berdasarkan lampiran 1 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pada Minggu 9 Juli 2023 merupakan hari terakhir penyerahan perbaikan dokumen administrasi calon anggota legislatif tingkat pusat DPR RI bagi partai politik. Idam Kholik mengatakan dari total 10.323 caleg yang diajukan parpol hanya 10,19% yang dinyatakan lengkap dan tidak memerlukan perbaikan. Sebanyak 8.000 lebih caleg harus melakukan perbaikan syarat administrasi. Setelah itu sebanyak 8 parpol telah menyerahkan perbaikan administrasi bacalek, yaitu Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Buruh, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Umat, dan PDI Perjuangan. Idam Kholik menegaskan jika parpol tidak menyerahkan data perbaikan administrasi bacaleknya pada hari Minggu kemarin, KPU akan melakukan verifikasi menggunakan dokumen yang telah dinyatakan belum memenuhi syarat. Saudara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi soal bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilu 2024 mendatang. Prabowo mengatakan akan ada saatnya nama bacawa pres akan disampaikan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada kontestasi pemilu 2024. Tidak banyak yang disampaikan oleh Prabowo, namun ia mengatakan nama tersebut akan diumumkan. Ya, nanti pada saatnya kita. Kemarin Pak Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko mengungkapkan kandidat bacawa pres akan ditentukan oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, kalau kandidat kan ada beberapa nama yang beredar di media massa, ada juga yang tidak beredar di media massa, tapi itu keputusannya nanti Pak Prabowo sama Pak Muhaimin, kesepakatannya kan begitu.
Ketum Gerindra yang sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024. Ia menilai menjadi capres merupakan tugas yang suci untuk melayani rakyat. Sebelumnya Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, Prabowo selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memiliki hak dan wewenang untuk mengambil keputusan terkait pencalonan presiden tanpa harus melalui forum Rapimnas. Partai Gerindra menyatakan pertemuan yang dilakukan PKB dengan PDIP bukan sebuah manuver untuk meninggalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Gerindra menilai pertemuan antar partai politik meski berbeda koalisi merupakan hal yang biasa. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko, mengungkapkan pertemuan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP hal yang biasa. Ia menilai pertemuan antara kedua partai yang dilakukan beberapa waktu lalu tersebut bukan manuver untuk meninggalkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Dasko juga tidak merasa heran dan curiga, melainkan menganggap pertemuan tersebut bentuk bagi-bagi tugas dalam KKIR untuk menjalin komunikasi politik dengan koalisi atau parpol lain. Saya pikir PKB tidak bermanuver ya. Gerindra berkomunikasi dengan partai mana saja juga. Kita komunikasi dengan PKB. PKB juga mau berkomunikasi dengan partai mana juga, dia informasikan ke kita. Jadi saya pikir itu hal yang biasa. Kami berbagi-bagi tugas juga ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga mengatakan Gerindra telah mengetahui terlebih dahulu rencana perjumpaan kedua partai tersebut. Sebelumnya Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP Bambang Wuryanto mengakui pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan perwakilan dari PKB di DPR pada Selasa 4 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua parpol membahas soal peluang untuk berkoalisi pada pemilu khususnya Pilpres 2024. Namun, pertemuan tersebut belum memutuskan sikap resmi dari PKB. Sementara itu, Partai Gerindra buka suara terkait baliho bergambar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo yang berada di jalan. Gerindra menegaskan baliho tersebut bukan dipasang oleh pihaknya. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasko menyatakan, baliho yang bergambar Ketua Umum Gerindra dan Presiden Joko Widodo yang banyak berada di jalan bukan dipasang oleh pihaknya. Ketua Harian DPP Gerindra yang juga sekaligus Wakil Ketua DPR RI menyampaikan mempersilahkan partai politik lain apabila ingin menggunakan foto Presiden Joko Widodo di dalam spanduk mereka. Bukan kebijakan resmi partai ya. Saya pikir juga kita banyak ditanya juga di seluruh Indonesia ada spanduk-spanduk seperti itu, dan juga saya pikir kalau ada partai lain yang juga kemudian mau pasang ya kita juga nggak akan protes juga, karena itu kan ya saya pikir ya mungkin kreativitas dari pendukung dan lain-lain. Menurut Sufmi Dasko, pemasangan baliho bergambar Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk kreativitas pendukung Prabowo Subianto. Baliho yang menggambarkan kebersamaan Prabowo dan Presiden Jokowi dipasang di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya di Semarang, Jawa Tengah terdapat 211 baliho bergambar Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita beralih ke informasi liputan haji 2023. Saudara, mulai hari ini jemaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan dari Mekah menuju ke Madinah untuk menjalankan ibadah Arba'in. Keberadaan jemaah di kota Madinah akan berlangsung sekitar 8 atau 9 hari. Koordinator Media Center Haji PPIH Pusat Dodo Murtado mengatakan, petugas daerah kerja Dakar Madinah terus bersiap menyambut kedatangan jemaah haji ke Madinah. PPIH telah berkoordinasi intensif dengan penyedia catering dan para koki terkait layanan konsumsi, juga penyiapan akomodasi secara simultan, pelayanan bagi jemaah haji lansia dan disabilitas.
Terkait kepulangan jemaah ke tanah air, Dodo menyampaikan hingga tanggal 8 Juli 2023, pukul 24 waktu Indonesia Barat, jemaah gelombang 1 yang telah tiba di tanah air sebanyak 28.895 orang. Mereka tergabung dalam 75 kelompok terbang. Sementara itu, rencana keberangkatan jemaah dan petugas dari Tanah Suci ke tanah air pada hari ini 10 Juli 2023 berjumlah 7.755 orang atau 20 kloter. Jemaah haji khusus yang telah tiba di kota Madinah dari Mekah berjumlah 5.637 orang yang tergabung dalam 48 penyelenggara ibadah haji khusus. Saudara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berharap agar kuota petugas untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dapat ditambah. Ini mengingat proporsi jemaah dan petugas haji yang tidak seimbang. Jumlah jemaah yang terus bertambah setiap tahunnya menjadi perhatian khusus Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji. Untuk itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berharap kuota petugas penyelenggaraan ibadah haji pun dapat ditambah agar pelayanan kepada jemaah haji pun dapat lebih maksimal. Menak Yakut menilai kuota petugas ibadah haji saat ini masih sangat jauh dari ideal. Sehingga penambahan ini menjadi begitu penting karena banyak tugas berat yang membutuhkan banyak petugas dalam penyelesaiannya. Untuk perbandingannya saat ini, satu petugas bertanggung jawab untuk 50 orang jemaah. Ini juga harus disesuaikan dengan lingkup kerja petugas yang tersebar di berbagai daerah, seperti daerah kerja bandara, Mekah, dan Madinah. Tanggung jawab para petugas haji pun semakin meningkat seiring makin banyaknya jemaah haji lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Kedepannya, Kemenak akan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi, terutama untuk urusan operasional petugas yang bekerja saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2023, sekitar 4.000-an petugas haji diberangkatkan untuk melayani para jemaah haji. 3 dari 10 jemaah haji hingga saat ini masih ada yang belum kembali ke kloternya masing-masing. Atas dasar laporan tersebut, Satuan Perlindungan Jemaah atau Linjam PPIH Arab Saudi melakukan penyisiran ke beberapa lokasi dan sejumlah rumah sakit di Makkah. Memasuki hari 10, Satuan Perlindungan Jamaah Linjam PPIH Arab Satuan melakukan pencarian jemaah haji yang belum kembali ke sejumlah lokasi dan beberapa rumah sakit, seperti Rumah Sakit King Abdul Aziz dan Rumah Sakit King Faisal. Proses pencarian dibagi menjadi 3 tim yang operasionalnya telah memasuki hari ke-10. Kepala Satuan Linjam PPIH Arab Saudi Harun A.E. Rashid mengatakan pencarian di rumah sakit telah berlangsung dan dilakukan baik di ruang perawatan maupun di ruang jenazah. Berulang kali kita laksanakan sweeping kembali, ada beberapa tim yang kita utus, termasuk tadi malam kita dengan rekan-rekan kembali melaksanakan penyisiran di sekitar itu. Begitu juga kita laksanakan penyisiran di berbagai rumah sakit yang berada di kota Mekah ini. Termasuk hari ini kita berada di rumah sakit Malik Abdul Aziz. Kemudian juga kita saat ini berada di MMC Mekah. Ya. Harun A.E. Rashid menambahkan saat ini tinggal 3 dari 10 jemaah haji Indonesia yang belum kembali yang dilaporkan kepada Ketua Kloter. Ketiganya adalah Kiron dari Debakarsi, Palembang, Idun, Debakarsi, Surabaya, dan Suhardi dari Debakarsi, Kertajati, Jawa Barat. Dari Arab Saudi, Surya Broto melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara Presiden Joko Widodo menjenguk budayawan MH Ainun Najib yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Iring-iringan Presiden Joko Widodo tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Awak media yang sejak pagi sudah menunggu di depan lobi gedung Bedah Sentral Terpadu sempat terkecoh karena rombongan memasuki gedung melalui pintu sebelah barat atau ruang jantung terpadu. Presiden berada di lantai 3, tempat di mana budayawan MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun dirawat lebih kurang 15 menit. Usai menjenguk, Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensesnek Praktikno hanya menyapa awak media dan tidak memberikan keterangan dan langsung meninggalkan rumah sakit. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, membenarkan bahwa Presiden menjenguk budayawan MH Ainun Najib yang dirawat di Sarjito sejak hari Kamis 6 Juli lalu. Presiden ditemui istri Cak Nun Novia Kolopaking dan anak-anaknya. Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Bertemu dengan langsung atau bertemu dengan istri MH Mbak Novia dan beserta putranya Mas Sabra. Itu aja nih. Seperti diketahui, budayawan MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun dilarikan ke RSUP Dr. Sarjito karena mengalami pendarahan otak. Hingga kini, pihak keluarga belum memberikan keterangan terkait kondisi terkini Cak Nun. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Saudara, Polri menggelar Judo Kapolri Cup di Padepokan Pancaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Dalam momen tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ikut meramaikan dengan langsung bermain judo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mulanya mengenakan baju kaos berganti pakaian mengenakan baju judo berwarna putih. Sigit beranjak dari kursinya dan menuju area pertandingan. Rupanya Sigit hendak unjuk langsung kebolehannya dalam olahraga yang berasal dari negara Jepang tersebut. Sigit melawan salah satu anggota yang juga diketahui sebagai mantan atlet judo, yakni Kombes Yudi. Keduanya terlihat memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang satu sama lain. Keduanya tampak sama-sama berusaha menjatuhkan. Dengan gagahnya, Sigit kemudian membanting lawannya ke lantai. Total 2 kali Kombes Yudi dibanting Sigit. Aksi Kapolri tersebut sontak mengundang gemuruh tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Aksi tersebut disaksikan langsung oleh Pangkostrat sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia PBPJSI Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Pertandingan judo tersebut masuk ke dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Acara berlangsung sejak 7 sampai 9 Juli 2023 di Padepokan Pencaksilat Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Saudara, harga telur di Kabupaten Lebak, Banten kembali mengalami kenaikan. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, harga telur di sejumlah kios pedagang kembali naik, mencapai Rp30.000 per kilogram. Tingginya harga jual telur dari tingkat distributor menjadi salah satu penyebab mahalnya harga telur di pasaran. Salah satu pedagang Udin mengatakan telur masih dijual pada kisaran harga Rp28 sampai Rp29.000 per kilogram pada 2 hari kemarin. Namun pada hari ini mengalami kenaikan pada harga Rp30.000 per kilogram. Pak, telur naik lagi nih Pak? Naik 30 jadi. Jadi 30 sekarang. Udah berapa hari Pak? Baru 2 hari ini ya samanya. Kemarin berapa? Cuma 95 masih. Sekarang udah 30. Iya. Kondisi turun naiknya harga telur di pasaran sangat dikeluhkan pedagang dan juga warga. Mereka berharap pemerintah dapat segera melakukan intervensi atas kondisi tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Agus Jamaludin melaporkan. Saudara, pasokan gas LPG dalam 1 bulan terakhir di beberapa lokasi di Kota Padang, terutama tingkat pengecer, mulai berkurang dari biasanya. Berdasarkan informasi dari para pedagang, khususnya di tingkat pengecer, kurangnya pasokan ini akibat harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg pembatasan pasokan.
Sebulan terakhir pasokan gas LPG 3 kg di beberapa kelurahan di Kota Padang berkurang dari biasanya. Di antaranya di Kelurahan Dadok Tunglitam, Ikuokoto, Maransi, dan beberapa daerah lainnya. Salah seorang pedagang gas LPG di kawasan Maransi, Kota Tangah, Kota Padang menyebutkan pasokan gas LPG di tempatnya jauh berkurang. Biasanya pengecer mendapatkan pasokan 75 tabung, namun saat ini hanya 35 tabung saja, sehingga ketersediaan gas LPG di tingkat pengecer sering kosong. Di Kota Padang, harga eceran tertinggi gas LPG tingkat distributor masih Rp17.000 dan belum mengalami kenaikan. Sementara gas LPG di provinsi tetangga sudah mulai naik. Dijual dengan harga tertinggi Rp25.000 per tabung. Dalam keadaan gas sekarang ini, dalam keadaan apa ya? Terbatas ya, dibagi agen-agen. Biasanya dapatnya saya 75 per tabung ya, dalam satu hari. Sekarang dibatasi dalam 30, 20, atau 25. Jadi pasokan untuk konsumen aja susah sekarang gitu. Dibatasi juga harganya ada 25, ada 23. Iya, 23 lah standar kebanyakan di sini, Bapak. Pedagang gas LPG khususnya tingkat pengecer berharap gas LPG untuk masyarakat miskin ini tidak mengalami kenaikan. Namun bila Pertamina menaikkan harga gas LPG, sebaiknya jangan terlalu tinggi, agar masih dapat terjangkau oleh masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah. Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi mancanegara, saudara. Kelanjutan perang Rusia dan Ukraina di Bahmut dan sejumlah lokasi lainnya. Bentrokan pasukan militer Sudan dan RSF yang menewaskan puluhan orang, serta pemakaman warga Palestina akibat serangan Israel. Rusia mengatakan angkatan bersenjatanya telah menghancurkan beberapa peralatan dan fasilitas militer Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, pasukannya bertempur dengan pasukan Ukraina ke arah Kupiansk, Kransi Liman, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Mereka menghancurkan tank Ukraina, kendaraan lapis baja, propelled howitzer M777, radar anti-artileri buatan Amerika Serikat, dan banyak peralatan Ukraina lainnya. Pasukan pertahanan udara Rusia juga sukses mencegat drone Ukraina dan roket HIMARS. Sementara itu di pihak Ukraina, mereka mengatakan angkatan udara, pasukan roket, dan artileri Ukraina telah menyerang banyak sasaran Rusia, termasuk sistem pertahanan udara Rusia. Brigade penyerangan ketiga Ukraina juga merilis video yang menunjukkan tentaranya menyerbu posisi Rusia selama pertempuran di dekat Bahmut. Dalam video tersebut, tidak dapat dikonfirmasi tanggal atau lokasi pengambilan video. Ukraina mengaku pasukannya telah maju lebih dari 1 km di sebelah timur kota Bahmut. Bentrokan sengit antara tentara Sudan dan pasukan paramiliter RSF berlanjut di ibu kota Khartoum dan sekitarnya, menewaskan puluhan orang. Di kota Omdurman, jumlah korban tewas mencapai 22 orang, sementara puluhan lainnya terluka. Omdurman, yang lokasinya tak jauh dari ibu kota Khartoum, akhir-akhir ini menjadi medan pertempuran sengit. Pangkalan udara, markas besar Korps Teknik, dan markas besar pasukan cadangan Angkatan Darat Sudan berada di kota ini. Di sisi lain, kota ini juga merupakan pangkalan pasukan RSF yang mengatur pemindahan pasukan dan senjata dari Darfur dan Sudan Barat ke daerah pinggiran ibu kota. Tentara Sudan mengklaim telah menewaskan 20 anggota RSF dan menghancurkan beberapa kendaraan tempur. Sementara RSF menuduh Angkatan Darat Sudan melakukan serangan udara di Omdurman yang menyebabkan banyak korban sipil. Puluhan orang menghadiri prosesi pemakaman pria Palestina yang tewas akibat serangan Israel di dekat kota Ramlah. Abdul Jawad Soleh, seorang pejuang Hamas, tewas oleh tembakan Israel ketika terjadi bentrokan saat demonstrasi menentang pembangunan pemukiman Israel. Tentara Israel berdalih demonstran Palestina memprovokasi dengan melemparkan batu ke pasukannya di jalan-jalan utama. Warga Palestina menilai pemukiman Israel di tanah yang diduduki Israel adalah tindakan ilegal, namun Israel membantahnya. Kekerasan Jumat lalu menyusul operasi 2 hari Israel di kamp pengungsi Jenin yang padat penduduk di tepi barat.
6 penumpang pesawat jet pribadi tewas ketika pesawat itu jatuh dan terbakar di lapangan dekat Bandara Los Angeles, Amerika Serikat. Administrasi Penerbangan Federal mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 2:15 siang waktu setempat. Penyelidik penerbangan untuk Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, Elliot Simpson, mengatakan para penumpang dan pilot yang meninggal semuanya orang dewasa. Pesawat milik pribadi itu jatuh sekitar 100 meter dari landasan pacu di bandara kecil tersebut setelah mencoba melakukan pendaratan akibat cuaca buruk. Sebelumnya pada 4 Juli lalu, pesawat kecil dengan 4 penumpang jatuh di dekat bandara yang sama, menewaskan pilot dewasa dan melukai 3 remaja. Satu orang tewas dan 7 lainnya hilang setelah tanah longsor menimpa sebuah lokasi jalan tol di Provinsi Hubei, Cina Tengah. 6 orang lainnya berhasil selamat dan hanya menderita luka-luka. Petugas penyelamat menggunakan ekskavator untuk melakukan pencarian dan evakuasi dari timbunan tanah. Sebelumnya hujan deras di beberapa wilayah di Cina dalam beberapa minggu terakhir memicu sejumlah bencana longsor mematikan. Bulan lalu di Provinsi Sichuan, sedikitnya 19 orang tewas akibat longsor di pertambangan. Pemerintah Cina telah mengeluarkan imbauan tentang potensi hujan dan bencana alam lainnya. Warga diminta waspada, sementara regu penyelamat diminta siaga dengan memberikan respon cepat jika menerima laporan. Dan Saudara, Klik Indonesia pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Nika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo Dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dokter, kan nasihat itu asli. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Ini adalah salah satu tempat yang benar-benar menakjubkan. Ku sangat terpesona ketika berada di tempat ini. Menikmati hangatnya mentari pagi, lembah hijau yang luas, langit selaksa biru nan indah, serta awan ajaib dan kabut tebal yang terus bergerak mengikuti sang angin. Ini benar-benar sungguh menakjubkan. Sebuah tempat kecil di mana permata tersembunyi tersimpan di tanah Pasundan.
Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di Kanal Nasional dan Kanal TVRI Sport. Anda masih bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, agenda touring sepeda motor internasional atau Tour de Merapi akan kembali digelar tahun ini atau kali pertama pada masa endemi. Ratusan motor akan menjelajahi sejumlah objek wisata dengan ciri khas masing-masing pada 23 Juli 2023. Tour de Merapi merupakan agenda touring sepeda motor dengan target utama peserta keluarga dan kawula muda. Sebagai kegiatan tahunan, Tour de Merapi selalu mengambil tema spesifik yang mempengaruhi destinasi wisata yang didatangi. Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Ishadi Zaid menjelaskan, tema Tour de Merapi tahun ini adalah Explore Sleman. Destinasi yang akan didatangi adalah objek wisata, baik alam maupun buatan, dan juga desa wisata. Hanya saja, pihaknya enggan menjelaskan detail destinasi yang akan didatangi untuk memberikan kejutan, dan Tour de Merapi kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak lah pesertanya, lebih banyak. Di samping itu juga pos-pos pemberhentiannya juga nanti berbeda dengan tahun yang lalu. Karena tidak mungkin kita menggelar satu kali event gelaran Tour de Merapi itu untuk mengunjungi semua destinasi yang ada di Sleman. Pendaftaran Tour de Merapi 2023 dibuka sejak tanggal 13 Juni 2023 dan akan ditutup pada 21 Juli 2023 dengan biaya registrasi Rp200.000 per sepeda motor. Demikian Osyani Putri dan Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, guna meningkatkan produktivitas para pengusaha tempe, sebuah festival digelar Kampung Tempe, Kelurahan Sumber Taman, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dengan menyuguhkan aneka olahan tempe, diharapkan tempe bukan hanya sekedar digoreng, akan tetapi juga bisa dibuat menjadi makanan dengan nilai kreasi tinggi. Suasana meriah sangat terasa di sebuah tanah lapang Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Sebuah festival digelar untuk meningkatkan produktivitas para pengusaha tempe. Bertajuk Festival Tempe, gelaran ini menyuguhkan aneka olahan makanan berbahan dasar tempe. Mulai dari nugget tempe, bakso tempe, rolade tempe, hingga brownies tempe, semua tersaji indah dengan cita rasa yang nikmat tanpa meninggalkan kekasannya sebagai makanan yang berbahan dasar tempe. Susanti, salah seorang peserta dalam festival tempe ini, menjelaskan, tempe selama ini dikenal sebagai makanan yang hanya dapat diolah dengan cara digoreng. Melalui festival ini, dirinya ingin menunjukkan bahwa tempe juga bisa dibuat aneka olahan yang justru lebih menarik. Bukan hanya disukai orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pembuatan yaitu tempe dikukus dulu, habis dikukus ditaruh di adonan. Itu di blender dulu biar halus tempe. Butuh waktu berapa lama sampai jadi? Kalau untuk masaknya 30 menit. 30 menit, oke. Selain tempe bahannya apa aja? Bahannya ada margarin cair, ada gula, ada susu. Sebuah kampung di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ini memang dikenal sebagai Kampung Tempe. Ada lebih dari 30 pengusaha tempe yang ada di Kampung Tempe ini. Sebagian diantaranya telah mampu memproduksi tempe hingga 2 kuintal dalam satu hari. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, yang hadir dalam festival tempe, menjelaskan gelaran ini sangat bagus untuk meningkatkan geliat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya produktivitas para pengusaha tempe.
Harapannya sendiri apa Pak terkait dengan festival tempe yang sudah dengan adanya Kampung Tempe mengadakan festival berkolaborasi dengan kecamatan itu sangat luar biasa untuk memunculkan potensi apa yang ada. Oke, sukses terus. Melalui kegiatan ini diharapkan pula tercipta ide-ide dan kreasi-kreasi baru tentang aneka olahan tempe, sehingga tempe bukan hanya digoreng, tetapi juga dapat menjadi aneka makanan dengan nilai kreasi dan seni tinggi. Dari Probolinggo, Puji Anugrah melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menggelar festival durian dengan menyajikan sejumlah makanan berbahan dasar durian lokal Parigi Motong. Festival ini juga untuk memperkenalkan cita rasa buah durian sekaligus mempromosikan produk unggulan lokal ke pasar domestik maupun mancanegara. Motong terus melakukan pengembangan buah durian untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menyelenggarakan Festival Durian Internasional tahun 2023. Festival durian ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata hingga Kedutaan Negara Singapura. Festival ini menampilkan parade buah durian yang berasal dari 23 kecamatan seParigi Motong. Selain itu, sejumlah makanan ringan berbahan dasar durian lokal Parigi Motong pun ikut dipamerkan. Ketua Panitia Festival Durian Parimo, Nurwacida Prihatini menyebut, festival ini juga untuk memperkenalkan cita rasa buah durian dan mempromosikan produk unggulan lokal ke pasar domestik maupun mancanegara. Untuk menampilkan buah durian terbaik yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi, serta dapat mempromosikan produk unggulan daerah Kabupaten Parigi Motong kepada penggemar pecinta kuliner durian dalam bentuk buah serta hasil olahan durian. Festival durian berskala internasional ini menjadikan Parigi Motong sebagai daerah pemasok durian asal Indonesia. Rian Saputra melaporkan. Saudara, wisata desa pesisir Jaring Halus di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata libur pada akhir pekan Anda. Anda juga dapat mengunjungi berbagai tempat kerajinan lokal dan juga hutan mangrove, serta mencicipi langsung kelezatan kuliner laut di Sumatera Utara. Desa Jaring merupakan salah satu desa pesisir yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Desa ini berjarak sekitar 18 km dari kota Stabat. Anda dapat menuju ke Pelabuhan Batang Bulu terlebih dahulu yang berada di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang. Kemudian, Anda dapat menaiki perahu penumpang untuk mencapai Desa Jaring Halus. Biaya yang dikeluarkan hanya Rp10.000 saja per orang. Dengan menempuh waktu sekitar 1 jam, Anda akan tiba di dermaga Desa Jaring Halus. Di sini Anda bisa melihat secara langsung potensi laut dan keindahan pantainya. Anda juga dapat menemukan kerajinan penduduk lokal seperti kerajinan kapal layar yang terbuat dari kulit kerang dan kulit kayu. Pengrajin lokal Nofrijal berharap agar pemerintah lebih memperdulikan nasib pengrajin lokal yang ada di desa tersebut. Kalau bisa ya tolong dibantu perkara pemasarannya. Kami ini kan kalau perkara alat untuk membuat ini kan secara manual, cuman pakai pisau, pakai gergaji potong, cuman itu, pakai parang, cuman itu aja. Kalau macam seperti alat-alat yang lebih baik kan itu. Di Desa Jaring Halus, Anda juga dapat mengunjungi Pantai Malaya sembari menikmati sejuknya udara hutan bakau dan pinus. Bagi Anda yang ingin melihat langsung keindahan dari Desa Jaring Halus, Anda dapat mendatangi lokasi tersebut untuk mengisi hari libur Anda bersama keluarga. Deva Armaya, TVRI Sumatera Utara, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Brigita Kue. Iya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.